bercerita tentang lahirnya suku tua yang telah hidup sejak abad ke-13 di lereng Bromo. Moho suci. Tentang mereka yang tinggal di tanah yang disucikan. Tentang cara yang luhur menghormati leluhur. Dan bebuco ler luhur. Pada tengah malam hingga dini hari, setiap bulan purnama, tanggal 14 ke tanggal 15 di bulan Kasodo, suku Tengger melakukan upacara untuk melarung sesajen sebagai ungkapan syukur. Santi Om Santi. Tradisi itu lazim dikenal dengan sebutan Yatnya Kasodo. Santi Om. Tidak mudah menelusuri jejak sejarah suku Tengger. Meskipun demikian, beberapa prasasti mencatatkan petunjuk. Dalam prasasti Ramaswarapura disebutkan pada tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi, Raja Kertanegara memberikan pembebasan pajak bagi warga Tengger. Kini, prasasti yang berumur lebih dari 700 tahun ini tersimpan rapi di Museum Butantular, Jawa Timur. Jadi dalam prasasti itu jelas sekali disebutkan bahwa masyarakat Tengger adalah masyarakat abdi yang, beliau yang mengabdi sekali kepada yang, beliau yang widi. Tanah Tengger itu disebutkan di prasasti itu adalah tanah hila-hila, yaitu tanah suci. Karena itulah kepada masyarakat Tengger diberi kewajiban untuk mewakili upacara srada ini, mewakili umat masyarakat se-Nusantara melaksanakan upacara di Gunung Bromo ini. Karena masyarakat ini diberi tugas mewakili upacara seluruh Nusantara, maka dia diberikan kebebasan untuk membayar pajak. Sekitar 6.000 jiwa suku Tengger tersebar di 4 kabupaten kota di Jawa Timur, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. 90% di antara warga Tengger di Jawa Timur menganut agama Hindu. Penganut Hindu Tengger memiliki cara sendiri saat menjalankan ritual. Berbagai persembahan sesaji harus dilengkapi terlebih dahulu, di antaranya pisang raja, ayam ingkung, tumpeng, dan berbagai hasil bumi. Namun, Weda tetap menjadi rujukan sebagai kitab suci, penuntun doa, dan sembahyang. Jadi Weda itu anggap aja bola karet. Bola karet itu digelindingkan kemana saja, digelindingkan ke pasir, dia akan dipenuhi oleh pasir, digelindingkan ke tanah, dia akan dipenuhi oleh tanah. Tetapi sesungguhnya ajaran Hindu yang ada di Bali dengan ajaran Hindu yang ada di Tengger itu intinya adalah sama. Dengan pancayatnyanya semua adalah sama. Dengan pancasradanya semua adalah sama.
Cerita rakyat tentang Joko Seger dan Roro Anteng abadi di antara suku Tengger di kawasan Bromo dan Semeru. Dikisahkan, Joko Seger merupakan pangeran dari kerajaan Majapahit kuno yang bertemu dengan Roro Anteng yang merupakan putri dari kerajaan Singasari. Mereka pun menikah dan membangun negeri di lereng Gunung Bromo yang disebut sebagai Tanah Tengger. "25 tahun menikah, mereka tak dikaruniai anak. Hingga pada suatu ketika, Joko Seger dan Roro Anteng bersaksi di hadapan Gunung Bromo. Jika mendapat karunia anak, maka anak terakhir mereka akan menjadi persembahan bagi Kawah Bromo. Di antara mitologi dan cerita rakyat, suku Tengger di lereng Bromo hidup dalam harmoni kedamaian. Hidup rukun dan bergotong royong telah menjadi tabiat hidup yang melekat erat dalam diri mereka. Jangan lupa ajo lali, 3 weningan. Apa itu? 3 itu 3, ya. Wening adalah kedamaian, ketenangan, ya. Artinya harmonis. Ya. Kita itu harus menciptakan senantiasa berhubungan harmonis kepada 3 hal. Kayaknya 3. Kepada yang kuasa, jelas, ini utama. Kedua, kepada sesama. Ya. Ketiga, kepada alam semesta. Kitab Weda melantun khusyuk dari diri umat Hindu yang memadati pura luhur Poten. Moho suci. Di antara lautan pasir Gunung Bromo, pura yang terletak di kaki Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo ini menjadi titik paling sakral. Memasuki bulan Kasodo dalam penanggalan Saka, pura luhur Poten selalu dipenuhi oleh suku Tengger. 2 hari jelang Kasodo, berbagai persiapan dilakukan, mulai dari ritual pembuatan sesaji yang berisi buah-buahan dan sayuran, pisang raja sebagai hasil bumi yang tak boleh ditinggalkan, dan kelengkapan sego golong. Ditata dengan saksama dan tak satu pun sesaji tertinggal. Para pemuda, ibu-ibu hingga para bapak, semua
membuat persiapan persembahan. Dalam 1 tahun Saka, suku Tengger menggelar 6 kali upacara. Pertama itu adalah upacara karo. Ya. Karo. Kenapa ini disebut karo? Ini kami melaksanakan itu berketepatan ditempatkan pada bulan kedua. Karo dalam bahasa Jawa itu adalah 2, loro kan. Jadi bulan karo, oleh karena itu secara kebiasaan kami menyebut itu adalah upacara karo. Ya. Tapi sesungguhnya di situ itu adalah upacara pawedalan jagat. Ya, upacara karo itu adalah upacara pawedalan jagat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah upacara pujan kapat. Pujan berasal kata dari kata puja, memuja, pujan kapat. Ini bulan keempat. Ya, ini. Kemudian pujan kapitu. Ya, pujan kapitu. Ini bulan ke-7. Kemudian pujan kawolu. Ya, ini bulan ke-8. Kemudian pujan kasanga, ini bulan ke-9. Kemudian kemarin itu kasada, ya. Jadi 1 tahun 6 kali. Kasada ini adalah ritual kita. Ini intinya adalah 3. Satu adalah kita memuja kepada Yang Kuasa, ya, Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Kemudian yang kedua adalah para leluhur-leluhur, ya, leluhur yang sudah ngaluhur, ya. Ini kalau leluhur itu adalah dari garis orang tua kita, ya. Ini sudah ngaluhur, ya. Termasuk ini sudah statusnya adalah Dewa Betara. Kemudian yang ketiga ini kepada alam semesta sesungguhnya. Ini menjaga keseimbangan alam semesta. Kami melakukan ritual itu. Gitu. Jadi alam semesta ini agar tetap berkeseimbangan sehingga kehidupan ini akan menjadikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Itu kami melakukan pemujaan itu. Jadi intinya 3, kepada Yang Maha Kuasa, ya, kepada para leluhur-leluhur kami, ya, ini yang mengawali keberadaan kami ini sesungguhnya. Ini tidak boleh ini dilupakan. Kemudian kepada alam semesta. Ini intinya kasada itu. Tembang-tembang dan doa-doa dilantunkan oleh para pendamping dukun pandita. Tembang pemujaan terhadap Sang Hyang Widi, memohon keselamatan, bebas dari segala macam penyakit dan mara bahaya. 1 hari jelang yatnya Kasodo, seluruh peralatan sembahyang disucikan. Para pemangku pura diikuti oleh puluhan umat Hindu Tengger membawa berbagai sesaji menuju punden pemujaan yang tak jauh dari Pura Poten. Kalau cerita awal mula itu memang sangat sulit, ya, karena kejadian tersebut sampai detik ini masih kami lakukan. Itu tidak ada sebuah catatan, ya, catatan artinya catatan yang ditulis oleh orang, karena kejadiannya adalah prasejarah sekali, jauh sekali, ya, sehingga tidak ada catatan. Hanya kami ini diwarisi itu melalui tutur, ya. Tutur artinya tutur itu lewat lesan, ya, yang disebut sekarang ini adalah workshop, ya, folklore kan, ya, budaya lesan, folklore. Kemudian dengan sesaji-saji yang kalau di Tengger itu disebut dandanan, ya, itu di situ itu ada tuntunan untuk kehidupan ini, gitu. Dalam bahasa kami adalah tuntunan luhur, ya, ajaran-ajaran jati, ya, yang ditulis di dandanan-dandanan itu, ya, tidak ditulis dengan huruf itu. Jadi sehingga kami sangat sulit sekali untuk kapan mulainya itu, ya, kapan mulainya, sejak kapan keberadaan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Tengger ini. Ini tidak ada yang bisa menceritakan soal itu, termasuk
orang Tengger. Orang Tengger bercerita hanya diwarisi cerita dari para leluhurnya. Itu. Ya itulah cerita yang dilakukan, yang diceritakan leluhur, kami terima, kemudian yang jelas kami teruskan kepada generasi-generasi selanjutnya, termasuk saya juga ya diwarisi oleh orang-orang tua saya, leluhur saya itu. Gitu. Lah itulah tugas sekarang, generasi sekarang itu harus sudah dicatat, gitu loh. Menjelang puncak upacara Kasodo, Romo Dukun Pandita menggelar upacara pembukaan pintu pura. Sebagai perlambang seluruh umat dipersilakan masuk untuk menggelar doa pemujaan. Pintu Mandala Nista pun dibuka lebar. Purnama hampir penuh. Ritual penyucian atau piodalan telah digelar. Romo Dukun Pandita memimpin upacara ritual. Sesaji berupa ayam ingkung dan gunungan nasi pancawarna disusun di atas ongkek. Ritual doa digelar mengelilingi ongkek dan persembahan pun dibakar secara bersama. Upacara Kasodo yang digelar hingga puncak purnama ini berlangsung khidmat. Dosa, nista dan angkara terlebur bersama api pembakaran. Peleburan dosa telah dilakukan melalui puncak upacara Kasodo. Persembahan pun disuguhkan pada Sang Hyang Widi. Ribuan warga Tengger meminta doa para dukun, tetua agama dan adat. Persembahan didoakan agar diterima oleh Sang Kuasa. Mendaki gunung setinggi 2000 meter lebih menjadi ritual akhir. Dengan berjalan kaki, ribuan umat suku Tengger dari berbagai latar belakang agama membawa persembahan ke puncak Bromo dan melemparkannya ke kawah. Di lingkaran Gunung Bromo ini yang ada penduduknya itu Tengger, itu masih tetap melestarikan terhadap adat budaya. Namo nomo suhu ngaturaken sarining Sri Om. Orang Tengger itu harus ngugemi marang guru papat. Nah itu artinya apa? Papat itu adalah empat guru yang harus kita bekteni gitu loh. Itu satu jelas yang kuasa. Dua adalah orang tua termasuk leluhur. Yang ketiga adalah sesama. Kalau kita bilang sesama ya sesama makhluk, bukan hanya antar manusia kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang memegang pemerintahan. Ya, baik itu RT sampai dengan yang di pusat presiden itu harus dibekteni. Meski hidup di antara banjir wisatawan dan kemajuan teknologi, kebiasaan tradisional tak ditinggalkan. Dalam kearifan, keseharian mereka tetap dibalut kesederhanaan. Nasi pun dimasak dengan arang. Jagung ditumbuk dengan lumpang dan alu. Di lereng perbukitan dan dataran Tengger, mereka menjalani keseharian sebagai petani dan pedagang. Ini lestari mulai awal. Jadi kalau kita kembali kepada kakek nenek kita dulu, itu masalah kebudayaan itu ya semacam ini sudah. Walaupun ada kemajuan zaman, itu ada tingkatan-tingkatan tentang apa ya, turis dan lain sebagainya. Tapi masalah kebudayaan itu saya kira masih lestari.
dipertahankan oleh masyarakat Tengger, terutama suku Tengger yang meliputi 4 kabupaten. Jadi bukan hanya dipertahan oleh masyarakat satu desa atau satu kecamatan atau satu kabupaten Probolinggo, enggak. Justru malah di lingkaran Gunung Bromo ini yang ada penduduknya itu Tengger, itu masih tetap melestarikan terhadap adat budaya. Mantra-mantra dukun Pandita membaluri setiap sendi kehidupan warga Tengger. Tak ada catatan pasti yang menunjukkan sejak kapan japa mantra para dukun ini menjadi perantara komunikasi Sang Hyang Widi dengan umatnya. Berbagai mantra tercatat dengan huruf Jawa atau Arab gundul. Tak sembarang orang boleh membacakannya. Mantra-mantra kuno ini harus dibacakan oleh pandita dukun dalam keadaan suci dan di tempat yang telah disucikan. Nah, itu kalau di Tenggernya sudah lama, Mbak, sudah berabad-abad, mungkin abad 17 atau berapa, tidak tahu persis, karena kebetulan yang museum punya ada 13 bendel ini tanpa nama penulis, tanpa angka tahun, sehingga kami di dalam museum ini tadi kalau ada mahasiswa atau peneliti yang datang ke museum tidak bisa menjelaskan secara angka tahun yang persis, karena bukan literatur ya, jadi hanya isinya itu tadi, ada mantra-mantranya, ada bacaannya, tetapi tidak ada angka tahun sama nama penulisnya juga tidak ada. Ada juga yang menceritakan di situ tentang masalah sesajinya. Jadi misalnya upacara seperti ada kelahiran bayi, sehingga perlunya mereka itu mengadakan sesaji. Nah, sesajinya tadi sebagian nanti mungkin dimakan oleh keluarga, yang sebagian nanti ditaruh kalau di Tengger itu di Cemoro Lawang gitu, untuk sajen yang bau rekso atau bagaimana ya. Keluhuran budaya yang tak ditinggalkan pun tampak dalam kehidupan sehari-hari warga Tengger. Dalam upacara pemakaman misalnya, berbagai prasyarat dilengkapi. Sebelum jenazah diantarkan ke liang lahat, upacara pelepasan dilakukan di depan rumah duka. Peti jenazah diberi beberapa lapis kain batik bercorak gelap. Suku Tengger di Kabupaten Probolinggo ini tak seluruhnya penganut Hindu. 10% dari suku Tengger ini penganut Islam. Meski demikian, tak pernah ada gesekan atau selisih karena keyakinan. Luput ing ora